Harga emas dunia ditutup naik pada perdagangan kemarin, yaitu di level 3.200 per troy ounce-nya. Sedangkan untuk harga emas antam mencapai level 1.900.000 per gramnya. Dan ini menjadi rekor terbaru harga emas yang mencapai all-time high beberapa kali. Banyak faktor yang menyebabkan harga emas selalu naik dalam setiap tahunnya. Dan beberapa di antaranya adalah disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global. Akibatnya banyak investor besar dan negara berkembang mencari pengalihan aset yang lebih aman seperti emas. Emas dianggap lebih stabil dibandingkan aset lainnya sehingga mampu mempertahankan nilainya dalam situasi terburuk. Salah satu negara yang melakukan cara ini adalah China. Aksi Bank Sentral Cina atau yang biasa disebut dengan PBOC menjadi salah satu penyebab kenaikan harga emas yang semakin tinggi. Sejak tahun 2023, Bank Sentral Cina rajin memborong emas. Langkah ini terbukti menjadi salah satu pendongkrak harga emas yang tahun lalu berkali-kali mencetak rekor tertinggi hingga saat ini. Kedepannya, pelaku pasar memperkirakan bahwa Cina akan terus menumpuk emas di brankas mereka. Ini dilakukan sebagai diversifikasi dari ketergantungan akan dolar Amerika Serikat dan meningkatkan kredibilitas yuan di percaturan dunia. Ditambah lagi, saat ini Cina merupakan anggota dari BRICS. Bagi Cina, selama krisis finansial, nilai mata uang atau aset lainnya dapat tergerus, sementara emas cenderung mempertahankan nilainya. Oleh karena itu, pemerintah Cina yang memiliki cadangan devisa besar membeli emas untuk melindungi nilai kekayaan negara mereka. Emas memberi alternatif yang lebih stabil dan independen dari fluktuasi mata uang atau kebijakan moneter negara lain. Dan berikut ini histori Cina memborong emas di setiap tahunnya. Di tahun 2009, Cina memborong emas hingga 454 ton. Tahun itu merupakan tahun krisis finansial global. Krisis tersebut merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir. Bahkan para ekonom dunia menyebutnya sebagai the mother of all crises. Krisis ini berdampak signifikan terhadap ekonomi Cina yang menyebabkan penurunan tajam dalam ekspor akibat berkurangnya permintaan global yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran krisis keuangan global tersebut pun mendorong Cina memborong emas hingga 454 ton tersebut. Di tahun 2015 hingga 2016, Cina kembali memborong emas sebanyak 788 ton. Tahun-tahun itu perhatian dunia sedang tertuju pada krisis ekonomi yang dialami Yunani. Saat Yunani menghadapi krisis, saham-saham di bursa Cina pun anjlok. Nilai saham yang terdaftar di bursa Cina mencatatkan kerugian besar, dan emas menjadi pilihan oleh Bank Sentral Cina saat itu. Di tahun 2019 atau pada masa pandemi COVID-19, Cina melakukan aksi pembelian emas sebanyak 96 ton. International Monetary Fund atau yang disebut dengan IMF menyebut masa krisis tahun ini sebagai the Great Lockdown atau masa karantina besar. Kemudian di tahun 2022 hingga 2024, Cina kembali memborong emas dengan rincian di 2022 sebesar 62 ton, di 2023 sebanyak 225 ton, dan di tahun 2024 sebesar 44 ton. Tahun-tahun ini perekonomian dunia mulai menggeliat setelah krisis akibat Covid pada tahun 2020 lalu. Harga konsumen mulai naik pada 2021 karena negara-negara mulai menghentikan lockdown atau pembatasan lainnya. Bank sentral bersikeras bahwa inflasi yang tinggi hanya akan bersifat sementara karena ekonomi kembali normal. Namun serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari kemudian membuat harga energi dan pangan melonjak tinggi. Inflasi dan suku bunga di beberapa negara Eropa dan Amerika akhirnya membuat Cina memborong emas lagi di tahun-tahun tersebut. Dengan memperbanyak cadangan emas, Cina dapat meningkatkan pengaruhnya dalam sistem ekonomi global. Cina berusaha memperkuat posisi mereka dalam sistem keuangan internasional yang lebih multipolar, di mana emas memainkan peran penting dalam stabilitas dan kepercayaan ekonomi. Nah, di tahun 2025 ini apakah Cina akan memborong emas lagi? Mengingat perang dagang antara Amerika dan Cina semakin memanas, yang tentunya kemungkinan besar akan berdampak pada ekonomi kedua negara tersebut. Apakah emas akan semakin naik atau malah anjlok? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.
Sampai jumpa di video berikutnya.